Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa wal wafa wa ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada, kaum muslimin dan muslimat pencinta dakwah, ibu bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, satu bulan yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Satu bulan di mana bulan ini adalah bulan persiapan menuju pintu gerbang bulan Ramadan. Bulan yang agung telah di depan mata. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak dilupakan orang. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalai untuk memperhatikan bulan Sya'ban ini. Apa makna Sya'ban? Sya'ban adalah menuju kebaikan, cabang-cabang kebaikan, terpancarnya keutamaan, satu jalan menuju puncak keimanan, menuju gerbang di mana nanti kita akan berada di puncak Ramadan. Kita berada di bulan Maghfirah, bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Sya'ban khairun kabir, bulan yang penuh dengan kebaikan, kasrul qulub, di mana bulan untuk menghibur, mendamaikan hati kita. Apa yang harus kita ketahui tentang bulan Sya'ban? Sya'ban dalam segi etimologi syin itu adalah asyarafu mulia. Yang kedua al-ulu, yakni derajat yang tinggi. Yang ketiga ba-nya adalah al-bir, kebaikan. Kemudian alifnya adalah al-ulfah, kasih sayang, dan nun itu adalah nur, cahaya. Ada beberapa yang harus kita ketahui di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat 144 surah Al-Baqarah. Qad nara an taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat langit, pintu langit, turunlah perintah Allah, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram dimanapun kamu nanti menghadap. Kemudian dan menghadap kiblat kita itu ke Masjidil Haram sudah diketahui oleh para ahlul kitab di kitab-kitabnya, baik oleh kalangan Nasrani maupun Yahudi, dan mereka sudah tahu tentang perpindahan arah kiblat ini. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrin akthara min Sya'ban. Rasulullah itu, kata Siti Aisyah istri baginda Nabi, yakni tidak pernah berpuasa lebih banyak selain di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Rasulullah itu berpuasa hampir sepenuhnya bulan Sya'ban beliau berpuasa. Wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana illa qalila. Tapi ada kalanya beliau pada bulan Sya'ban itu sedikit tidak berpuasa. Artinya tidak full Nabi kita berpuasa. Melihat hal ini, Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban?" Apa kata baginda Nabi? "Dzalika syahrun." Inilah bulan yaghfulun nas, yang banyak dilupakan manusia. Yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang banyak dilupakan manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni Sya'ban. Apa yang dilupakan? Padahal bulan ini, kata Rasulullah, dua. Yang pertama, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin.
diangkat amal kita pada bulan Sya'ban. Terus apa? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Rawahu An-Nasai wa Ahmad. Aku ingin, aku cinta ketika amal aku diangkat menuju Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW memahadahkan kita bulan Sya'ban ini diangkat amalnya, kemudian beliau banyak berpuasa. Jadi yang pertama arah kiblat berpindah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian diangkat amal, kemudian Rasulullah banyak berpuasa. Jadi yang belum berpuasa mulai hari ini niatkan hati kita untuk berpuasa Sya'ban. Sebagai apa? Persiapan kita menuju Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita kada takajud ujar orang Banjar. Kita tidak terkejut karena sudah terbiasa. Kita sudah terlatih bulan Sya'ban. Bagi yang berat melaksanakan setiap hari bisa Senin dan Kamis. Bagi yang berat 13, 14, 15. Bagi yang rajin silahkan puasa Daud di bulan Sya'ban ini. Lalu apa yang perlu diketahui pada bulan Sya'ban ini? Turun perintah untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat bersalawat kepada baginda Nabi. Bersalawatlah kalian semua, kata Allah, kepada baginda Nabi dengan salam penghormatan yang tertinggi. Maka bulan Sya'ban ini disebut Syahrun Nabi, yakni Syahrus Salah ala Nabiyil Mukhtar, yakni bulannya Nabi. Maka bulannya Nabi turun ayat perintah salawat. Kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Banyak bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya apa yang perlu diketahui pada bulan Sya'ban ini? Ada malam pertengahan di bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Rasulullah bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang dimana bila kita berdoa tidak akan ditolak doa kita. Apa itu? Awwalu lailatin min Rajab. Yang pertama di awal Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga apa? Walailatul Jum'at, malam Jumat. Yang keempat dan kelima apa? Walailatayil Aidain, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Man ahya lailatal Aidain, siapa yang menghidupkan 2 malam Id, walailatan nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutu qulub, dan tidak akan mati hatinya di tengah orang yang sudah mati hatinya. Jadi malam nisfu Sya'ban ini baik untuk kita beribadah kepada Allah. Gunakan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban ini kepada hamba-hambanya, ciptaannya, makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, Allah akan mengampuni dosanya. Di jami'a khalqi, kepada seluruh makhluk kecuali 2. Illa li musyrikin au musyahinin, atau orang yang bertengkar, orang yang memutus silaturahim, orang yang tidak menuntaskan perkelahiannya, atau orang yang tidak berdamai. Ibnu Taimiyah mengatakan idza shallal insanu lailatan nisfi wahdah au jama'ah khassah. Siapa yang manusia yang salat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau berjamaah secara khusus, kama yaf'alu tawaifu minas salaf, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang salaf, fahuwa ahsan, dia baik untuk kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita isi pada malam nisfu Sya'ban. Inilah keutamaan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban ini kita bersiap-siap mengisi bulan Sya'ban ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada bulan Ramadan kita sudah siap menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa siap ready batin kita
kita bisa menuju puncak Ramadan, kita bisa menuju jalan-jalan kebaikan ketika kita di bulan Sya'ban ini sesuai sunnah Rasul. Kita pertama berpuasa, yang kedua perbanyak sholawat, yang ketiga nanti pada bulan malam nisfu Sya'ban kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, isilah bulan Ramadan ini kita bersama-sama dengan banyak baca Quran, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita tidak asing lagi untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang keenam, arahkan kita sebagaimana berpindahnya kiblat kita hanya ke Masjidil Haram, artinya kita banyak melakukan sholat. Jangan pernah ditinggalkan sholat 5 waktu kepada kaum muslimin dan muslimat, karena itulah bagian benteng tiang-tiangnya kehidupan kita. Apalagi di tengah kehidupan kita saat ini dilanda corona. Semua kita khawatir dengan wabah yang menggejala ini. Maka kita cegah corona ini. Pertama, kita banyak berpuasa, banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran, mendirikan malam nisfu Sya'ban di rumah ataupun secara berjamaah. Kemudian kita banyak istighfar, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Kita berlindung dari berbagai macam penyakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita proteksi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi yatawakkalun. Hanya kepada Allah kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha dan berikhtiar menjaga kebersihan lingkungan kita, kita berzikir, berdoa, tak lepas kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dilepaskan dari segala bencana ini. Li khamsatun nutubi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, 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 insya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudahan makna Sya'ban kali ini kita bisa melakukan persiapan diri, kita siap lahir dan batin untuk menuju Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ustaz Muhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.